Shalom anak-anak yang Ibu kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Harapan Ibu kalian semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu mengajak kalian berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kami datang kepadamu. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami hari ini. Berkati anak-anak kami yang belajar, berkati hamba-Mu yang menyampaikan pembelajaran ini, sehingga kami boleh bersuka cita oleh karena kasih Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini hanya di dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan kembali memulai kegiatan pembelajaran kita dari materi tentang membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Bahan Alkitab dari Mazmur 133, dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, dan Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Baik, masih bersama dengan saya Ibu Acu di dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen khusus untuk kelas 9 semester genap. Kita akan memulai pembelajaran kita akan melihat kompetensi dasar, menceritakan bentuk solidaritas sosial yang dilakukan bagi sesama mengacu pada ajaran Tuhan Yesus. Dan ada tujuan pembelajaran ada dua. Yang pertama, menceritakan pengalaman hidup bersama dalam masyarakat majemuk. Kedua, merancang kegiatan sebagai wujud solidaritas dalam masyarakat majemuk. Kita masuk ke dalam materi bagian A. Masyarakat Indonesia yang majemuk. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk atau beragam yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, budaya, agama maupun kelas sosial. Hal ini merupakan anugerah Tuhan yang patut disyukuri. Kamu akan menemukan teman ataupun orang lain yang berbeda tempat asal, suku, agama, bahkan warna kulit. Nah, keberagaman itu yang disebut majemuk. Bagaimana dengan kamu memandang mereka yang berbeda denganmu? Dalam ajaran iman Kristen, kamu diminta untuk bersikap baik dan memandang orang lain secara positif. Masih ingat perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama? Kita akan belajar dari kegiatan 1 dengan mempelajari gambar. Kita akan melihat ada 4 tempat ibadah. Yang kedua masih ada rumah ibadah. Dan berikutnya kita melihat ada 7 rumah adat di Indonesia. Jadi ini akan menjadi tugas kalian, yaitu tugasnya adalah pelajari gambar-gambar di atas dan jelaskan apa yang kamu lihat melalui gambar-gambar tersebut, terutama dalam kaitannya dengan kemajemukan bangsa kita. Kamu boleh mengembangkan imajinasimu dalam mendalami gambar-gambar tersebut. Silakan nanti dikerjakan. Baik, Ibu akan mengulang kembali di slide pertama untuk kegiatan 1, 4 gambar tentang rumah ibadah. Slide yang kedua masih dengan gambar rumah ibadah. Slide yang ketiga ada gambar 7 rumah adat yang ada di Indonesia. Kembali Ibu mengingatkan bahwa silakan nanti kamu kembangkan imajinasimu dalam mendalami gambar-gambar tersebut. Setelah selesai dikerjakan, kumpulkan, nanti tugasnya kamu kumpulkan di Google Classroom. Paham ya anak-anak? Baik, kita akan lanjutkan dengan materi kita di bagian B, yaitu tentang solidaritas dalam masyarakat majemuk. Kecurigaan dan kebencian terhadap agama lain yang ditanamkan sejak kecil ternyata mengendap di alam sadar seseorang. Apakah kamu juga pernah memiliki rasa tidak suka terhadap orang atau teman dari latar belakang budaya, suku, dan agama yang berbeda? Memang tidak mudah untuk
berpikir positif dan membangun solidaritas dengan sesama yang berbeda latar belakang dengan kita. Namun, selaku orang Kristen, kita terpanggil untuk peduli dan solidar pada sesama tanpa memandang perbedaan latar belakang. Di dalam hukum kasih yang diajarkan Yesus menjadi pedoman hidup kita untuk peduli, mengasihi dan menunjukkan solidaritas kita pada sesama tanpa memandang berbagai perbedaan suku, budaya, dan agama. Kembali kita melihat kegiatan 5 maksud Ibu dalam mendalami topik. Kita belajar dari kitab Mazmur pasal 133 berbicara tentang persaudaraan yang rukun. Alangkah indahnya jika semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda dapat hidup bersama-sama dengan rukun. Mazmur melihat bahwa kehidupan yang rukun akan membawa kebahagiaan dan ketentraman. Sebaliknya, kehidupan yang kacau dan penuh pertikaian membawa kepada penderitaan. Apa yang tertulis dalam kitab Mazmur memang indah, namun dalam kenyataannya semua tidak dapat tercipta dengan sendirinya. Apalagi di negara kita, isu-isu mengenai perbedaan suku dan agama sering dijadikan alasan timbulnya konflik dan kekerasan. Akar dari semua peristiwa itu karena masyarakat tidak terlatih untuk membangun solidaritas di tengah perbedaan yang ada, ataupun karena sebagian orang sudah terlanjur memiliki prasangka buruk terhadap orang lain yang berbeda agama dan suku, apalagi berbeda kelas sosial. Ketika kamu belajar tentang nilai-nilai Kristiani, kamu akan mengerti bahwa tiap orang Kristen terpanggil untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan keadilan dalam hidupnya, sebagaimana tercantum dalam buah-buah roh, yaitu di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Bentuk-bentuk solidaritas di tengah masyarakat majemuk yang dapat kamu wujudkan sebagai remaja antara lain: A. Menghargai teman dan orang lain meskipun mereka berbeda denganmu. B. Menghargai penganut agama lain dan semua aturan agamanya termasuk ibadahnya. C. Berteman dengan seseorang tanpa memandang perbedaan yang ada. D. Dapat bekerja sama dan menolong teman dan sesama tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan status sosial, kaya ataupun miskin. Nah, ini untuk tugas kedua yang harus kalian kerjakan. Jadi tugasnya adalah silakan kamu tambahkan bentuk-bentuk solidaritas lainnya yang kamu ketahui maupun yang sudah dipraktikkan dalam tindakan sehari-hari. Seperti contoh di atas. Silakan nanti dikerjakan. Selesai dikerjakan, kalian langsung kumpulkan di Google Classroom. Baik, kita akan masuk ke dalam rangkuman. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Itu merupakan kenyataan yang harus diterima dan disyukuri oleh semua elemen bangsa. Sebagai remaja Kristen, kamu dapat belajar menghargai berbagai perbedaan yang ada dan belajar untuk membangun solidaritas bagi sesama, teman, maupun masyarakat yang berbeda denganmu. Kamu dapat mewujudkan solidaritas dalam ketulusan dan bukan kepura-puraan, terutama dengan mengacu pada hukum kasih yang mensyaratkan setiap orang beriman mengasihi sesama tanpa kecuali. Kamu tidak dapat mengatakan bahwa kamu mengasihi Tuhan jika kamu tidak mengasihi sesama. Baik anak-anakku, sampai sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semuanya boleh diberkati dan kita boleh mempraktikkan bagaimana kita membangun solidaritas di tengah masyarakat yang majemuk. Baik, kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertemuan yang boleh mengajar kami bagaimana kami sebagai pribadi bisa membangun solidaritas di tengah-tengah masyarakat majemuk pada saat ini ya Tuhan. Mampukan kami untuk mewujudkannya bukan dalam kepura-puraan tetapi dalam ketulusan. Mampukan kami Tuhan untuk boleh menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa mau melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari.
kasih Bapa, ini doa kami, ucapan syukur kami hanya di dalam nama